Saya tidak membahas tentang kutiba lakumus syiyam. Saya membahas lafadznya tentang ayaman ma'dudatin aja ya. Ini aja kita bahas. Sesuai dengan tema hari ini. Saya nggak bahas tentang kutiba alaikumunya, tapi saya bahas tentang ayaman ma'dudatinnya. Ternyata pemberlakuan puasa oleh Allah itu adalah hanya beberapa hari yang dihitung. Ayaman beberapa hari, ma'dudatin karena pakai bentuk jamak muannats salim, maka bermaksud jumlah harinya sedikit. Beberapa hari tapi sedikit, nggak banyak. Nah, kalau kita hitung satu bulan misalnya 30 hari, satu bulan misalnya 29 hari, ternyata hari-hari puasa nggak sampai segitu, nggak sampai 29, nggak sampai 30. Berapa dong? Pokoknya sedikit. Nah, berapa sedikitnya? Nggak ada yang tahu. Dirahasiakan oleh Allah, nggak ada yang tahu. Nah, ini karena kita nggak tahu berapa hari-hari puasa itu, ya mari semenjak tanggal 1 Ramadan sampai ke Ramadan puasa aja tiap hari kan itu akhirnya. Jadi kita itu berpuasa tiap hari ya hakikatnya adalah karena ketidaktahuan kita. Hari-hari yang tanggal berapa sajalah yang dimaksud hari-hari yang dihitung itu dalam perhitungan Allah itu kita nggak tahu. Ya, karena nggak tahu maka kerjakan tiap hari berpuasa aja, kerjakan tiap harinya itu. Karena kita nggak tahu hari yang mana maksud Allah ma'dudatin. Karena secara bahasa ma'dudatin adalah jumlah harinya sedikit, tidak banyak. Berapa sedikit? Ya bisa 1, bisa 2, bisa 3, pokoknya sedikit. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Ya, karena ma'dudatin nggak berbunyi lalakum tatakuna ayaman ma'dudatan, tidak pakai ma'dudatan, nggak pakai tamar buto. Kalau ayaman ma'dudatan beberapa hari itu jumlahnya banyak, bisa 10 lebih, bisa 20 lebih. Tapi kalau ma'dudatin maka terbatas, bahkan lebih minim lagi ibaratnya. Jamul kilati namanya, jamak tapi sedikit. Ya, itu. Oh berarti dengan isyarat ayaman ma'dudatin, maka pembelakan puasa tidak dihitung penuhnya 1 bulan. Jadi Allah menilai puasa kita nggak nunggu setelah akhir Ramadan. Oh dia 1 Ramadan penuh, khatam, maka dinilai puasa diterima. Nggak gitu. Tidak nunggu 1 bulan penuh. Karena aja nggak berbunyi lalakum tatakuna saron wahidan, nggak berbunyi sahron wahidan 1 bulan, tapi berbunyi beberapa hari. Bukan dihitung bulannya, tapi dihitung hariannya. Hanya beberapa hari yang Allah letakkan di bulan Ramadan. Jumlah harinya di dalam perhitungannya. Nggak ada yang tahu. Agar kita berpuasa bukan karena mengejar target 1 bulan penuhnya. Tapi puasa terbaik di setiap harinya itu. Nah, ini akhir Ramadan loh ya. Tinggal sisa berapa hari lagi ini ya. Mari sisa harinya ini dimaksimalkan. Karena kita nggak tahu hari-hari yang keberapa yang dimaksud ayaman ma'dudatin itu. Apakah hari-hari yang tanggal berapa kita nggak tahu. Mari tiap harinya dimaksimalkan. Karena pemberlakuan adalah harian, bukan bulanan. Maksudnya dinilai puasanya sah tidaknya, diterima puasanya atau tidaknya, tidak ditunggu setelah 1 bulan selesai Ramadan, tidak. Tapi di setiap harinya itu. Dalam hal waktu, orang yang benar-benar puasa Ramadan tidak mementingkan apa yang telah lewat. Tidak menghitung sudah berapa hari puasanya. Jadi nggak usah mikir yang kemarin. Alhamdulillah, saya masih kuat ya. Udah 2 minggu puasa, saya masih kuat. Udah dapat 3 minggu, masih kuat. Jangan mikir sudah 3 minggunya. Jangan mikir sudah berapa hari puasanya. Dan tidak mementingkan apa yang akan tiba dalam waktunya. Tidak menghitung kurang berapa hari ya puasa selesai ya. Nggak usah ngitung kurang berapanya itu. Ya. Jangan ngitung sudah dapat berapa hari. Jangan ngitung kurang berapa hari. Jangan ngitung gitunya. Itu kalau benar-benar puasa, nggak ngitung berapa dapatnya harinya dan berapa kurangnya. Nggak gitu pikirannya. Kalau benar-benar puasa. Nih, nggak memperhitungkan itu. Ya. Lanjutannya. Tetapi lebih mementingkan apa yang ada pada saat itu. Yakni bagaimana caranya agar puasa hari itu menjadi puasa yang terbaik. Puasa yang terbaik. Nah, jika puasa dianggap kewajiban,
maka merasa dipaksa menyempatkan. Nah ini, itulah hikmahnya kenapa tentang puasa Ramadan, lafadz fiilnya, kata kerjanya, kutiba. Ya, ini kalau secara bahasa perkata ya, kataba menulis, kutiba ditulis, kataba menulis, kutiba ditulis. Tidak berbunyi pakai fiil, berbunyi wajaba alaikum. Dia mewajibkan atas kalian berpuasa. Wajaba atau wujiba atau fiil lain. Farodo, mewajibkan. Dia kata sholat fardu, fardu wajib. Farodo. Ya. Unik ini, apa uniknya? Tentang puasa, kata kerja perintahnya nggak pakai kata kerja farodo atau furido, yang artinya mewajibkan, diwajibkan, atau wajaba, atau wujiba, nggak gitu. Pakai kataba dan kutiba. Apa hikmahnya? Dengan pakai akar kata kataba, bermaksud bahwa mari kita itu ketika berpuasa itu merasa rutinitas. Rutinitas yang berkala. Jadi merasa dijadwalkan. Jangan merasa diwajibkan, tapi merasa dijadwalkan. Karena merasa dijadwalkan, merasa jadi kebiasaan. Jadi rutinitas ritual tahunan. Misalnya sholat 5 waktu, rutinitas harian. Ramadan, rutinitas tahunan. Nah, makanya kalau puasa merasa kewajiban, pasti merasa terpaksa. Terpaksa puasa Ramadan, terpaksa akhirnya. Nah, jika puasa dianggap kewajiban, maka merasa dipaksa menyempatkan. Jika puasa dianggap kebutuhan, maka merasa diberi kesempatan. Ini apa? Ramadan kemarin kita merasa puasa bersempurna. Sekarang oleh Allah kita ditakdirkan masih hidup di tahun ini untuk mengulangi remedi mengulangi Ramadan sekali lagi. Allah ingin persembahan terbaik, bukan jumlah Ramadannya, tapi mutu harian puasanya itu, mutu hariannya. Yakni kesempatan untuk menjalani amal puasa terbaik sepanjang umur hidup kita. Contoh maaf ya, tadi pagi kita sholat subuh, nanti malam ini kita tidur. Kalau maaf ya, ini maaf contoh, kalau malam ini adalah tidur terakhir dan kita meninggal, tentu adalah subuh terakhir adalah tadi pagi. Ya. Kalau besok pagi kita pasti bangun, bisa bangun, oh berarti hakikatnya adalah Allah menyuruh kita mengulangi subuh sekali lagi. Yang terbaik persembahannya. Dengan diberi kesempatan hidup, subuh bangun atau sholat subuh kesempatan ada, maka remedi mengulangi subuhnya. Sama di sini, jika Ramadan tahun depan kita masih hidup, oh berarti Ramadan tahun ini kita disuruh mengulangi. Karena ada beberapa hari-hari Ramadan yang kita itu nggak benar-benar puasanya, nggak serius. Nah, disuruh mengulangi. Ya, ini hikmahnya aja lah ya, hikmahnya. Nah, jika seseorang benar-benar puasa penuh 1 bulan, lantas 1 hari saja ia berpaling dari kebenar-benaran puasanya, maka segala sesuatu yang telah hilang dari 1 hari itu nilainya lebih banyak dibanding diperolehnya selama 1 bulan. Ini contoh misalnya loh ya, tapi semuanya nggak tahu. Ini karena rahasia Allah kan. Misalnya contoh, misalnya si A Allah berlakukan puasa untuk si A dalam Ramadan adalah cuma 4 hari. Tanggal 2 Ramadan, kemudian tanggal 5 Ramadan, kemudian tanggal 6 Ramadan, dan tanggal 21 Ramadan. Ini ya, misalnya ya, hanya 4 hari si A itu. Dan si A nggak tahu, karena cuma 4 hari untuk dia puasa yang nilai itu, misalnya gitu ya. Ternyata ketika tanggal 5, dia puasanya itu nggak serius. Maka nggak dapat poin. Nah, itu ya. Ketika disidak oleh Allah ya, ngadakan sidak ibaratnya, tanggal 5 sama tanggal 21 Ramadan ternyata puasanya benar-benar puasa, dinilai dapat poin. Gitu. Nih. Atau contoh si B. Si B Allah adakan hari-hari puasanya cuma 1 hari. Misalnya hanya di tanggal 20 Ramadan misalnya. Nah, ternyata si B ini puasa dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30-29. Tapi ketika tanggal 20 itu puasa nggak serius. Nggak benar-benar puasa. Jadi justru ketika penilaian itu sedang nggak puasa malahan, oh malah nggak dapat poin. Ini contoh hikmahnya. Jadi 1 hari aja berpaling nggak serius puasanya, maka itu bisa ibaratnya
itu berharga itu. Kalau berpaling itu berarti lenyap semuanya ibaratnya itu. Nah, ini ilustrasinya hari-hariannya itu sendiri. Jadi karena makdudatin jamul kilati, bentuk jamak yang sedikit, maka sedikit-sedikitnya jumlah adalah satu atau dua atau tiga. Satu kan mufrad, dua musanna, tiga kan jamak. Oh berarti minimal tiga. Karena tiga adalah jamak. Nah, karena kemungkinan hanya di satu hari yang hilang itulah Allah mengadakan penilaian puasanya itu. Nah, ini sebagaimana terlewatnya malam Lailatul Qadar yang hanya cuma satu malam. Ya. Jadi mari kita mumpung Ramadan belum habis, mumpung siapa tahu yang kemarin-kemarin kita puasanya nggak mutu, besok ya. Besok Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai terakhir itu semutu mungkin. Jangan sekedar gugur kewajiban maksudnya. Semutu mungkin ya. Dimaksimalkan waktunya benar dalam kebenar-benaran puasa itu sendiri. Karena tinggal sisa-sisanya. Apa makdudatin jumlah hitungan hari penilaian puasa yang dirahasiakan oleh Allah. Maka dari itulah Allah kasih info di sini. Faman maka barang siapa karena dalam hidup dari kalian maridun orangnya sakit, awala safan dalam perjalanan faidatun. Maka hitungannya dari beberapa hari yang lain. Ini apa? Hari-hari puasanya hari yang lain di Ramadan. Nah makanya meskipun kita itu puasanya nanti di Ramadan, yang merasa ibu atau para wanita yang ada halangan dalam bulan ini, kemudian harus membayar hutang puasa di Ramadan. Itu kalau menurut ayatnya loh ya, faidatun. Ini apa faidatun? Ini hitungan, makdudatun yang terhitung. Ya, oh berarti hari-hari yang lain hakikatnya masuk dalam hitungan yang hitung itu ada unsur penilaiannya yang Allah rahasiakan di situ. Nih, agar kita ketika yang merasa loh ya pas Ramadan sedang sakit akhirnya nggak puasa 3 hari atau sedang musafir nggak puasa 3 hari atau para wanita nggak puasa seminggu, maka tentukan puasa di luar Ramadan kan ya. Nah ini di luar Ramadan jangan merasa gugur kewajiban, jangan sebatas itu. Tetaplah puasa dengan sebenarnya maksudnya. Karena ayamin ukhur termasuk iddatun, salah satu hitungan dari hitungan-hitungan yang ada nilainya. Maka kesimpulannya adalah agar jika berpuasa di hari yang lain pun jangan dianggap sebatas melunasi hutang puasa. Tetapi anggaplah sebagai hari-hari yang termasuk dalam penilaian puasa. Yang hanya satu hari itu. Yang kalau kita berpaling, maka hilang semuanya. Maka tetaplah dalam kebenar-benaran puasa kita, meskipun puasanya berwujud hutang puasa. Jadi di luar Ramadan. Ramadan kan bulannya ya. Ramadan itu casingnya. Allah nilai unsur puasanya, hari-hari puasanya. Bukan Ramadannya, hari-hari puasanya. Jadi para ibu, para wanita yang nanti puasa fardunya itu di luar Ramadan, jangan formalitas. Jangan sebatas gugur selesai, lunas, jangan gitu. Tetap serius kayak ketika pas Ramadan maksudnya. Dimaksimalkan ya. Dimaksimalkan. Benar-benar puasa itu apa? Karena kita nggak tahu di antara hari-hari di Ramadan, satu hari yang mana yang lo rahasiakan untuk per orangnya itu. Untuk dalam penilaian sidaknya itu. Nah, ini hikmah dari ilustrasi di hari ini bahwa kita sekarang menghitung hari. Kurang berapa hari lagi Ramadannya habis. Yang kedua ada menghitung hari. Nanti saya di Ramadan itu hutang berapa ya hari puasanya ya. Jangan dianggap sebagai hutang. Nanti menjadi beban. Jadi terpaksa. Anggaplah sebagai peluang bahwa justru, maaf ya hikmahnya loh ya, justru kalau kita itu punya hutang puasa ibaratnya ya, di Ramadan, justru pasti gampang mengetahui bahwa di hari-hari di antara ini hari inilah Allah menilai puasa saya. Nah, gampang diketahui jumlah harinya. Karena kita kan di Ramadan. Coba kalau puasa di dalam Ramadan, kita meraba-raba harinya, hari yang mana ya, tanggal berapa ya, Allah menilai saya yang sidaknya itu nggak tahu.
Karena Ramadan ibarat 30 hari atau 1 bulan itu. Sedangkan barang siapa berpuasa Ramadan, Allah takdirkan di Ramadan Allah buat sakit. Allah takdirkan si A musafir. Allah takdirkan dalam Ramadan ibu ini mengalami masa haid supaya puasa di Ramadan. Nah, berarti kan tahu hitungan harinya kan di Ramadan. Ini berarti ada ibaratnya apa kasarnya Allah kasih apa ya kode. Isyarat kemudian mengetahui hari-hari yang penilaian itu sendiri. Kamu diketahui malah justrunya. Ini hikmahnya. Jadi saran saya, nanti 2 Ramadan yang merasa punya hutang puasa maksudnya loh ya, jangan anggap sebagai hutang. Anggap sebagai peluang untuk serius puasanya. Kenapa? Karena justru gampang kita ketahui sendiri bahwa inilah hari penilaian saya puasa. Hanya sekian hari berarti. Kalau Allah takdirkan saya mengalami haid sekian hari di Ramadan. Berarti Allah itu menggiring saya supaya puasanya 2 Ramadan. Nah ini. Dan untuk bisa diketahui jumlah harinya itu akhirnya. Ini bersyukurlah. Agar kita tetap benar-benar puasa meskipun di luar Ramadan. Ini ilustrasi singkat dari ini. Intinya adalah mari kita itu Ramadan berupa kebutuhan. Jangan sebagai